Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Riyati, pengawas SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik model pendampingan mikro Kaizen, sebuah pendekatan yang mendorong efektivitas kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah berbasis data perbaikan pada hal-hal kecil dan berkelanjutan. Mengarah pada data 18 sekolah dampingan, saya menghadapi situasi yang memerlukan pembenahan segera pada kinerja kepala sekolah. Situasi yang saya hadapi ini ada pada 3 poin. Yang pertama adalah rapot pendidikan, kemudian yang kedua dokumen, dan yang ketiga tentunya kondisi di lapangan. Pada rapot pendidikan tahun 2024, itu saya menemukan pada indikator D.3 kepemimpinan instruksional bahwa masih ada sejumlah 83,4% nilai sekolah itu di bawah 60. Kemudian pada indikator D.1 metode pembelajaran itu nilai terendahnya 47,93 dan nilai tertinggi itu berada di 65,39. Kemudian di lapangan saya juga menemukan kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kemudian 8 standar nasional pendidikan yang juga belum dioptimal pelaksanaannya, kemudian G7 KAIH atau Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Gapura Pancawaluya yang masih belum dilaksanakan juga secara maksimal, ada juga yang memang tidak ingin melaksanakan secara maksimal karena adanya beberapa faktor begitu. Kemudian pada dokumen itu ditemukan juga perencanaan sekolah belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan, kemudian dokumen perencanaan belum sepenuhnya dijadikan panduan dalam bekerja, terdapat guru yang mengajar tanpa perencanaan, ada dokumen guru yang belum sesuai dengan KIKD bagi yang melaksanakan kurikulum 2013 dan CP bagi yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian pemahaman cara menurunkan CP ke TP, kemudian kegiatan proses pembelajaran dan penilaian itu juga masih lemah. Kemudian dukungan dan quality control yayasan juga masih lemah. Data-data hasil potretan di atas menjadi tantangan yang berat bagi saya. Tidak sedikit masalah yang ada di sekolah merupakan masalah-masalah kecil. Akan tetapi, jika dibiarkan berkepanjangan, maka pasti berdampak kurang baik terhadap kualitas layanan pendidikan di sekolah. Keanekan pola pikir yang dimiliki kepala sekolah untuk bertransformasi juga menjadi sandungan. Mikro Kaizen adalah model pendampingan yang saya lakukan untuk merespon situasi dan tantangan yang saya hadapi. Model pendampingan Mikro Kaizen merupakan model yang diduplikasi dalam konteks pendampingan pengawas sekolah kepada kepala sekolah dampingan sehingga dapat mengoptimalkan potensi kepala sekolah, memperbaiki hal-hal kecil secara berkelanjutan di sekolah, tetapi berdampak besar terhadap kinerja kepala sekolah. Adapun implementasi model pendampingan mikro Kaizen yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah mengumpulkan data. Saya mengumpulkan 18 dokumen rapat pendidikan sekolah dampingan, lalu disimpan di Google Drive. Kemudian saya menganalisis khususnya pada indikator D.3 kepemimpinan instruksional dan D.1 kualitas pembelajaran. Saya juga mencoba melakukan bedah dokumen pada standar nasional pendidikan dan observasi di lapangan. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi peluang perbaikan kecil itu secara kolaboratif. Pada bagian ini, saya mengajak kepala sekolah, guru, yayasan, komite untuk mengidentifikasi hal-hal kecil apa yang bisa dibenahi dan menjadi pondasi pendidikan di sekolah yang saya dampingi.
Kemudian saya melaksanakan pelaksanaannya dan tentunya memonitoring. Dalam pelaksanaan saya menggunakan 2 strategi, yakni segera dan bertahap. Strategi segera, kepala sekolah segera menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap kecil selama ini, tetapi ternyata bertentangan dengan standar nasional pendidikan. Kemudian strategi bertahap itu menyasar pada poin yang lain yang sekiranya bisa bertahap dilaksanakan dalam kurung 1 semester atau 1 tahun ajaran. Mikro Kaizen tentunya memberikan hasil yang sangat baik terhadap rapot pendidikan. Dari 18 sekolah binaan, itu 11 sekolah binaan mengalami kenaikan atau sekitar 61,11%. Pada indikator D.1 metode pembelajaran, itu, 13 sekolah binaan mengalami kenaikan atau sekitar 72,22%. Adapun variasi kenaikannya itu mulai 0,02 sampai 56,92%. Data hasil telaah dokumen itu ditemukan 75-95% sekolah binaan sudah merencanakan program berbasis rapot pendidikan. Kemudian 94% sekolah binaan sudah menggunakan durasi pembelajaran 45 menit per 1 jam pelajaran. Kemudian 25-90% sudah ada kesesuaian CP atau KIKD dan tujuan pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran pada guru yang dijadikan sampel. Kemudian sudah 100% Sekdin sudah memprogramkan Gapura Pancawaluya dan G7 KAIH dalam KSP tahun 2025. Melalui pendekatan mikro Kaizen juga ditemukan ada peningkatan pengawasan akademik dan manajerial oleh kepala sekolah, kemudian keterlaksanaan pembelajaran mendalam dengan kualitas pemahaman itu juga meningkat, dan jumlah KS dalam satu sekolah juga itu sudah merata 100%. Untuk refleksi, pendekatan mikro Kaizen ini memberikan pengaruh yang sangat baik, yakni standar layanan pendidikan di sekolah dampingan lebih baik dari sebelumnya. Adapun hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya adalah yang pertama, ada peningkatan komunikasi antara pengawas dengan dinas pendidikan terkait sekolah dampingan. Kemudian, optimalisasi jadwal pendampingan baik moda daring maupun luring. Kemudian ada program berbasis aplikasi agar kinerja lebih efektif dan efisien. Kemudian pengawas kepala sekolah dan GTK tentunya membudayakan aktivitas refleksi dan tentunya terus melanjutkan pendekatan pendampingan mikro Kaizen karena dianggap berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah. Saya meyakini bahwa perubahan kecil dan terukur yang konsisten dan kolaboratif dipilih daripada transformasi besar yang mendadak. Model pendampingan mikro Kaizen membuktikan bahwa kemitraan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dapat mencapai visi dan misi sekolah sesuai yang diharapkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.